Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Iwan, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Pada pembahasan yang kemarin, Ibrahim mendapatkan ujian yang pertama, yaitu beratnya hati menghadapi kenyataan lingkungan waktu itu, di mana dalam kenyataannya lingkungan waktu itu, bahkan negara waktu itu, seorang pemimpin, seorang raja itu melakukan penyembahan terhadap berhala. Pada saat yang sama Ibrahim berontak hatinya. Ini sesuatu yang tidak logis. Maka kemudian ujian yang kedua, Ibrahim menghadapi tuntutan dari raja waktu itu, sebutlah waktu itu Raja Namrud, karena setelah diselidiki oleh berbagai informasi yang masuk ke raja, didapatilah Ibrahim ini seorang yang merusak patung-patung di tempat mereka beribadah. Nah, kemudian akhirnya Ibrahim disidang sesuai dengan persidangan kehendak raja waktu itu. Terjadilah perdebatan di dalam Al-Quran disebutkan. Ibrahim bertanya kepada raja, kenapa kalau kalian tidak percaya patung yang besar ini yang merusak ini? Mereka mengatakan, bagaimana bisa percaya? Lawang dia kan tidak bergerak, dia tidak hidup begitu. Dia tidak bergerak, tidak hidup. Mana mungkin bisa merusak patung-patung yang ada? Nah, di sanalah masuk Ibrahim. Kalau begitu kenapa yang tidak hidup, apalagi menghidupkan dan mematikan, kalian sembah? Nah, akhirnya tidak bisa dialog apa-apa. Ibrahim sampaikan bahwa Tuhan kita itu pasti Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, kami juga bisa. Namrud juga dia bersikeras bahwa itu bisa juga saya lakukan. Maka mengambillah dua hamba sahaya, yang satu dibiarkan, yang satu dibunuh. Nah, ini saya buktinya bisa juga seperti itu. Kemudian Ibrahim mengatakan, baik kalau begitu. Coba matahari yang terbit dari timur tenggelam di barat. Sekarang dibalikan. Terbitkanlah matahari itu dari arah barat, tenggelamkan di arah timur. Maka kemudian termenung, kaget, tidak bisa menjawab sama sekali pertanyaan Ibrahim itu. Karena ya seorang raja, mungkin dia pemegang kekuasaan, dia bisa mengendalikan orang-orang. Akhirnya Ibrahim dibakar. Ini ujian yang kedua, dibakar. Ini konsekuensinya sangat berat sekali dalam dakwah itu, dan sepertinya kita tidak sampai seperti itu. Tapi rasa sakitnya sudah terasa ketika kita menyampaikan dakwah kepada umat. Bukannya umat itu berpikir jauh-jauh mendapatkan hidayah, malah justru malik setik ke kita, mencari-cari kekurangan dan kelemahan kita, sehingga menghalangi dakwah kita, bahkan menjadi kita tidak percaya diri. Padahal Nabi Ibrahim, juga Nabi Nuh kemarin dibahas, itu penderitaannya luar biasa, hebat sekali. Dibakar, Ibrahim pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah menyuruh kepada api, ya wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Ada yang mengatakan Ibrahim sampai berhari-hari, ada yang mengatakan 40 hari Ibrahim ada di tungku pembakaran itu. Tapi ternyata api itu dingin dan Ibrahim selamat dari itu semua. Ini menunjukkan bahwa kepastian, menunjukkan keniscayaan bahwa Allah akan menolong seseorang yang menolong agama Allah. Tetapi pertolongan Allah itu kadang tidak bisa diprediksi, dianalisa, bahkan direncanakan oleh kita. Yang pasti Allah akan menolong. Allah akan menolong. Ini pada Ibrahim. Bisa saja Allah menolong ketika Ibrahim mau dibakar, dibunuh saja umpamanya, Namrudnya oleh Allah, dimatikan dia. Tapi tidak, Allah punya skenario. Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya, bahwa semua ada dalam genggaman Allah, sekalipun itu api. Api pada hukum asalnya, zatnya itu adalah panas, tetapi Allah ingin memperlihatkan kepada makhluk, pada manusia, bahwa semuanya dipegang oleh Allah, dan Allah berkuasa untuk mendinginkan api yang panas itu. Ini salah satu bukti bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Kemudian
Allah juga ingin mendidik kepada Ibrahim, termasuk kepada kita, bahwa untuk mendapatkan pertolongan itu sama halnya seperti kita untuk mendapatkan hasil, mendapatkan gaji kalau pegawai, itu ada proses kerja dulu. Jadi beramal dulu, berjuang dulu, nanti Allah beri. Bukan Allah beri saja, Allah juga bantu. Dan bantuan dari Allah, pertolongan Allah itu total, tidak setengah-setengah. Seperti halnya kita berjuang, berproses, beramal setengah-setengah, Allah tidak, Allah maksimal. Tidak ada balasan dari Allah setengah-setengah, tidak ada. Allah itu total. Ini juga dialami oleh Rasulullah SAW ketika dalam perang Ahzab atau perang Tabuk. Sampai para sahabat waktu itu dalam kelelahan, luka yang berat, juga ditimpa kelaparan. Dalam pikiran para sahabat waktu itu ketika dikepung oleh musyrikin, kafirin, Yahudi, Nasrani, semua orang apa yang membenci Rasul bersatu di sana, menggempur Rasul, terhalang oleh parit. Para sahabat tidak bisa bergerak lebih jauh. Di sana mereka hanya berpikiran, wah saya udah mati nih, saya mati nih. Tidak ada jalan lain, kelaparan, luka, makanan juga hampir habis, sudah menipis. Maka dalam kondisi seperti itu, bukan saja para sahabat, Rasul kan bertanya, ini Allah akan menolong tidak ya? Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Maka berkatalah Nabi Muhammad dan juga orang-orang yang ada di sekitar, para sahabat atau itu para prajurit tentara itu, kapan pertolongan itu datang? Ini sering juga kita alami ketika kita terbentur dengan situasi, dengan kondisi di mana kita seolah-olah hidup sendiri, berjuang sendiri. Tidak ada uang, badan sakit, umat menjauhi, kewajiban masih berat atau beban masih harus dilaksanakan. Inilah, maka karena itu Allah Subhanahu wa taala mentahsis orang berimanlah orang-orang yang pasti diuji. Orang yang tidak beriman itu tidak ada ujian. Ujian itu khusus bagi orang beriman. Allah menguji kepada orang beriman adalah cara lain supaya mereka menempati posisi terbaik di antara manusia. Karena orang yang terbaik adalah orang yang lulus ujian, apalagi dia sampai menjadi orang yang terbaik dari yang baik. Demikian, insya Allah kita sambung besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.